pemahaman secara knowledge, secara praktis, secara teknis. Kalau tadi lebih kepada spiritual, karena menyangkut motivasi dan bagaimana kita tahu apa itu sakramen Ekaristi dan maksud sebagai sakramen cinta kasih. Maka sekarang boleh diberi judul pemahaman makna perayaan Ekaristi. Berekaristi dengan baik dan benar seperti dalam pedoman umum Misale Roma. Mengapa pedoman umum Misale Roma ini adalah instruksi umum gereja tentang bagaimana berliturgi Ekaristi dengan baik dan benar, ya. Dalam perayaan dimaksud terjadilah ruang dan waktu karya penyelamatan Tuhan bagi sesama. Dalam perayaan liturgi, dalam kesatuan dengan seluruh gereja universal, kita menaikkan doa dan pujian kepada Allah, menerima keselamatan dari Allah. Termasuk di sini adalah ketujuh sakramen dan ibadah hadian atau ofisi kudus, atau lebih dikenal dengan doa brevir. Dan inilah gerakannya. Ada proses glorifikasi, Allah dimuliakan dan manusia dikuduskan. Di tengah-tengahnya adalah liturgi. Ya. Liturgi dan ibadah. Liturgi berbeda dengan ibadah. Mengapa? Liturgi ada liturgi resmi atau official worship of the Catholic Church. Liturgi itu resmi. Kalau Anda merayakan upacara bendera, itu resmi sebagai orang Indonesia, kan? Ya. Wah, Somalia. Anda ikut merayakan Ekaristi. Anda ngerti nggak? Sama sekali nggak ngerti bahasa Mandarin, apalagi Mandarin yang Taiwan. Kalau kayak dikit-dikit lah, tapi yang Taiwan enggak. Tapi Anda bisa mengerti karena apa? Strukturnya jelas. Ini lagi bapak kami nih. Anak domba Allah ini. Ini kenapa kok berubah-ubah? Ya dari Vatikannya berubah-ubah, itu lihat tuh. Ya, 71, 69, 75, 2002. Dan diterjemahkan yang 71 itu baru 75 tahun 75 ada dalam bahasa Indonesia. Yang 2002 itu baru tahun 2005 beredar promulgasinya di Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Meskipun sampai saat ini ya, terjemahan bahasa Indonesia belum direkognisi oleh Vatikan, ya. Yang sudah diaprobasi oleh KWI tapi belum direkognisi oleh Vatikan. Artinya apa? Bapak-bapak uskup di Konferensi Wali Gereja Indonesia menyetujui supaya TPE yang 2005 ini beredar di seluruh wilayah gereja di Indonesia. Vatikan belum, karena belum direkognisi. Rekognisi itu artinya diberi approval dan beredar luas di negara-negara yang berbahasa Malay atau Indo. Karena TPE kita dipakai juga di Singapura untuk bisa berbahasa Malay, orang Malaysia sendiri maupun orang Brunei. Kalau Konferensi Wali Gereja Filipina, namanya CBCP, itu memperbolehkan gerak liturginya itu mereka sebut dalam bahasa Tagalog besa-beso. Kalau dalam bahasa kita cipika-cipiki. Nah, kalau ada misal bahasa Inggris, ya, ada orang kayak orang Indonesia, salam damai, ini pasti Filipino. Mereka senang sekali hangat ya. Cipika-cipiki. Kalau saya jadi orang Filipina mungkin senang juga ya. Tapi kalau sebenarnya gadis cantik toh, tapi nggak boleh ngelabak di misa ya. Ya itu kalau di Singapura lain lagi. Singapura itu konferensi wali gerejanya bersama dengan Malaysia dan Brunei. Ya, mereka sepakat nggak boleh bersentuhan. Jadi kayak orang kungsi. Salam damai ya, peace be with you. Peace with you. Begitu sampai Indonesia, peace be with you, ya, salam damai, pada salaman ya, shake hand. Nah, kalau misa-misa internasional ada orang minta salaman, itu pasti orang Indonesia. Ya, orang Singapura biasa begini. Kalau Filipina kasih banyak kasih pipi ya. Orang Indonesia, shake hand. Maka perlu dirumuskan bersama oleh konferensi wali gereja setempat. Tanda salib mengingatkan
Romo. Ya, kita break dulu sebentar karena materi ini berkaitan dengan tata gerak yang berikutnya ya Romo ya. Kita break sebentar untuk makan siang. Sebelum makan siang kami mengundang Pak Riki dari Prodiakon. Ada yang mau disampaikan katanya? Sebenarnya mau dibahas, mau disampaikan, tapi waktunya terbatas. Jadi ini juga menggugah Bapak Ibu kalau mau mendalami, mau tahu informasi lebih banyak, boleh membeli PUMR, kemudian mulai membaca sedikit-sedikit. Saya juga waktu permulaan membaca agak syok karena bahasanya cukup rumit ya, mengertinya perlu waktu. Tetapi kalau Bapak Ibu mulai membaca, mulai tahu, akan mengerti apa sih sebabnya mesti begitu, apa sih sebabnya mesti begini ya. Jadi kita punya pengetahuan lebih, terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat di luar paroki kita gitu ya. Oke, Pak Riki sudah ada? Ya, silakan Pak, mau disampaikan apa? Selamat siang Romo Danto, Suster, Bapak Ibu sekalian. Saya di sini diminta untuk mewakili komunitas Prodiakon. Kami Prodiakon mempunyai anggota sebanyak 124. Banyak ya. Tapi ada sekitar 58 orang itu berusia 60 tahun ke atas. Jadi yang di bawah 60 itu cuma sekitar 66. Nah, tugas utama kami adalah membagikan komuni, membantu pastor dalam perayaan Ekaristi, dan juga membagikan komuni untuk orang sakit. Jadi sebenarnya idealnya setiap lingkungan itu mempunyai 1 atau 2 prodiakon. Karena apa? Orang sakit itu juga rindu loh akan menyambut tubuh Kristus. Nah, tenaga kami juga terbatas. Oleh sebab itu kami minta Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, untuk masuk ke komunitas kami. Lalu kami juga banyak kegiatan-kegiatan, bukan cuma yang tegang-tegang aja. Pembekalan, kami juga ada rekoleksi bersama istri, juga ada rekreasi bersama istri dan anak-anak. Belum layak. Cuma suatu hari saya sedang nonton TV, saya berpikir, kapan saya akan layak di hadapan Tuhan? Saya nggak akan pernah layak di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang melayakkan saya. Lalu saya nggak ada waktu. Nah, di tepuk tangan ini, saya nggak ada waktu. Bukan nggak ada waktu, tapi saya yang membuat waktu itu nggak ada. Tuhan kasih saya nafas, Tuhan kasih saya rezeki, Tuhan kasih saya istri yang baik, anak yang baik. Terus apa yang saya bisa kasih buat Tuhan? Saya cuma datang ke gereja, pulang, keluar marah-marah, Tuhan hanya minta sedikit saja waktu kita untuk memuliakan Dia, bekerja di ladang Dia. Maka kenapa alasan saya itu mau masuk Prodiakon? Oke, Bapak Ibu, semoga bisa menanggapi dengan baik undangan barusan disampaikan Bapak Riki. Kita akan break untuk makan siang, kurang lebih 30 menit ya, Bapak Ibu ya. Karena waktunya terbatas, kita usahakan memaksimalkan. Gimana Bapak Ibu, sudah kenyang? Siapa yang belum kenyang? Boleh nambah sendiri ya. Ya, kalau Bapak Ibu kenyang, kita lanjut ya. Oke, mudah-mudahan dalam waktu yang disediakan bisa mencukupi waktunya. Kita lanjut dengan sikap hormat dalam Ekaristi.
mengingatkan kita akan baptisan yang sudah kita terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Air suci yang ada di depan gereja mengingatkan kita kepada air baptis yang sudah kita terima. Sebelum Injil dibacakan, Imam juga mengatakan, inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo bla bla bla. Umat pun menjawab, dimuliakanlah Tuhan, lalu membuat tanda salib kecil-kecil. Di mana? Di dahi, di mulut, dan di hati, di dada. Ya, sabdamu ku terima dengan budi, ku akui dengan mulut, dan ku simpan dalam hati. Ya, itu doanya. Ya, coba, sabdamu ku akui, ku simpan, dan ku akui dengan mulut, dan ku simpan dalam hati. Ya. Mengukuhkan badan, menundukkan kepala, mengukuhkan badan itu lebih dalam. Berdiri tegak dengan kedua kaki lurus melambangkan kesiapsediaan dan penghormatan. Ini di dalam gereja tuh, kalau saya lihat di Laurentius ya, pasti tidak di sini. Anak muda itu sering duduk di luar. Padahal di dalam tuh AC. Terus duduknya ya nyantai aja gini. Kadang-kadang sambil jajetan gitu ya. Padahal ya bersikap berdiri tegak itu penting. Menebak dada ya. Mea culpa, mea maxima culpa ya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Menebak dada. Duduk, sikap istirahat, rileks dan tenang. Tapi ya jangan sampai kakinya ditaruh di atas tempat berlutut gitu ya. Berlutut adalah sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Nah, ini saya kasih gambaran singkat ya, bagaimana kita harus berdiri, atau kalau diberi tanda garis miring boleh berdiri, boleh berlutut. Misalnya saat tobat. Pada saat pemercikan air, ya kalau di tempat kami minggu pertama itu aklamasi tobat dengan pemercikan air. Berarti Tuhan kasihanlah kami yang hilang, atau saya mampus tidak ada. Itu variasi yang lain. Variasi seturut buku TPE. Ya, ada banyak variasi boleh digunakan di sana. Itu berdiri, ada kemuliaan berdiri, doa pembuka berdiri, bacaan pertama hening duduk. Mazmur tanggapan, duduk. Bacaan kedua, hening, duduk. Bait pengantar Injil atau Haleluya, berdiri. Bacaan Injil, aklamasi sudah Injil, homili, syahadat. Nah, tapi ada catatan memungkuk pada teks cetak miring. Teks cetak miring adalah saat teologi inkarnasi itu dinyatakan, yaitu dan yang dikandung dari Roh Kudus oleh perawan Maria. Pada saat Natal kita tidak memungkuk dalam teks itu, tetapi berlutut. Yang dikandung oleh Roh Kudus, yang dikandung oleh perawan Maria dari Roh. Nah, itu berlutut. Hanya saat hari raya Natal. Doa umat berdiri. Persiapan persembahan duduk. Ya, bisa berdiri doanya. Doa syukur agung pasti semuanya berdiri. Ya, doa syukur agung berlutut, konsekrasi berlutut. Nah, ada tambahan memandang dengan hormat. Ya, berkali-kali saya berkata kese di Laurentius, paroki saya tinggal, supaya pada saat konsekrasi itu memandang wajah Allah. Ya, tapi mereka tidak memandang. Mereka saya tidak bilang ini salah, tidak. Tapi ini penghayatan berdasarkan culture, budaya. Ya. Banyak orang Jawa mungkin di sana, orang Sunda,
yang kalau ketemu raja itu tidak sopan jika memandang wajah dengan wajah. Bahkan menyebut nama raja itu tidak sopan, harus menyebut tongkatnya. Maka ketemu Yesus yang adalah raja di segala itu, saya mengatakan itu tidak ideal. Yang ideal adalah memandang wajah Allah, komuni pandang. Nah, pasti di sini tidak, ya. Hanya di Lorenzi. Ya, di sini luar biasa pelayan liturginya, apalagi tadi korbitnya serba bisa ya. All around nih, bisa musik, bisa macam-macam, pasti hebat lah. Ya. Konsekrasi roti dan anggur, memandang dengan hormat. Anamnesis, menjawab ajakan iman. Doksologi, menjawab amin. Ya. Doa syukur agung ditutup dengan doksologi dan amin. Karena itu tadi anamnesis yang ada aminnya tidak dinyanyikan, ya. Doa syukur agung seperti biasa, Bapa kami berdiri. Nah, Bapa kami ini berdiri bagaimana? Ya. Di Laurentius banyak umat yang menyanyikan ikut-ikutan pastor, ya. Saya pernah tanya, ada yang mau jadi pastor di sini? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, jadi umat yang baik, ya. Umat itu kalau nyanyi Bapa kami sebaiknya tidak ada. Boleh begini, asal ganti kelamin dan pendidikan di seminari 15 tahun, baru boleh begini. Ya, sebaiknya begini, ya. Doa damai berdiri, jawab amin. Pemecahan hosti berdiri, persiapan komuni berlutut, komuni berdiri, doa sudah komuni berdiri. Nah, ini semua ada di buku TPE yang coklat yang untuk umat. Ini saya sarikan dari saya. Pengumuman duduk mendengarkan, amanat pemutusan berdiri, berkat berdiri, pemutusan berdiri, perakan berdiri. Kalau di sini ada doa kerahiman Allah, duduk atau berdiri? Oke. Kita mulai lihat satu-satu. Ritus pembuka meliputi perarakan masuk, tanda salib, kata pengantar, ritus tobat, mada kemuliaan, dan doa pembuka, ya. Di manakah kata pengantar dalam liturgi? Rumusannya seperti apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi. Ya, sudah mengucapkan selamat pagi dengan saudara di kiri kanan. Ayo, silakan bersalaman dan sambut dengan kata selamat pagi. Apakah itu? Bukan, ya. Dan dalam liturgi rumusannya sudah resmi adalah semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu. Ada 6 parasi atau rahmat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu. Nah, itu kalimat itu adalah kalimat salam pengantar. Jadi bukan pengantar yang divariasi oleh Bapak Ibu, good hai, lebay. Dalam mempersatukan umat yang berlimput untuk mempersiapkan umat agar dapat mendengarkan sabda Tuhan dan merayakan ekaristi dengan sebaik-baiknya. Ini paus cium angta pada saat kapan? Ya, setelah imam boleh membungkuk, boleh juga berlutut atau membungkuk. Ya. Sekarang kalau di konferensi uskup-uskup Asia hampir semuanya membungkuk, menyesuaikan dengan budaya Asia. Ya. Di paroki saya awal-awalnya nggak kompak karena saya maunya berlutut, pastor paroki maunya bungkuk. Kalau yang pastor senior udah tua nggak bisa berlutut, bungkuknya 15 derajat. Kalau begini nanti besoknya nggak bisa bangun, boyoran. Maka kita di meja makan ngobrol-ngobrol, ayo nih gimana nih maunya, kan sana pastornya senior semua, yang satu udah pensiun, satu senior, dan paling muda saya. Yaudah, mau berlutut, mau bungkuk, atau yang kayak mau Bambang ini 15 derajat. Lalu akhirnya ketok palu, ya udah kita semua mau bungkuk, ya udah akhirnya sekarang semuanya kompak membungkuk semua, ya.
Kalau ada pastor tamu pun, pastor tamu ikut membungkuk, jadi umatnya nggak bingung. Itu yang terjadi. Setelah dari situ, lalu imam menuju ke altar. Dia mencium altar. Apakah umat ikut-ikutan membungkuk? Nggak perlu, biar pastornya aja. Kenapa altar harus dicium? Karena altar adalah bukan meja, tetapi tempat korban. Ya, ingat Abraham membawa Yakub ke mana? Ke altar untuk disembelih loh. Nah, altar itu identik dengan batu, tempat disembelih. Tapi karena Tuhan bilang jangan, saya sudah percaya kamu setia, lalu diberilah domba tersesat untuk dijadikan korban. Maka ini juga hanya korbannya bukan lagi anak domba, tapi anak domba Allah. Yesus disembelih di situ. Arti aslinya seperti itu. Mengapa? Karena altar adalah tempat Yesus dibaringkan di makam. Ya, jadi jangan bayangkan ini meja, tapi bayangkan itu tempat batu di mana Yesus dibaringkan. Itulah altar kurban Kristus. Ya. Dicium karena apa? Karena itu adalah altar kurban Kristus, di mana di beberapa paroki juga di situ diletakkan apa yang disebut reliks atau bahasa Latinnya relikwi, bagian tubuh dari orang kudus tingkat pertama yang ditanam di bawah altar. Karena awalnya gereja perdana altar selalu dibangun di atas makam orang kudus. Ini kalau ada San Pietro, altarnya itu dibangun di atas kuburannya Santo Petrus. Ada Basilika Yohanes Lateran, itu di bawah altar Basilika itu adalah makamnya Santo Yohanes. Basilika San Paulus sama. Jadi karena umat makin banyak, gereja makin berkembang, lalu jenazah altar juga makin sedikit karena orang kudusnya juga nggak makin bertambah. Ya. Maka cukup diberi relikwi. Bahkan sekarang ini nggak semua paroki pun punya relikwi. Ya. Paroki kami nanti September pastor kepalanya akan ke Roma mengambil relikwi dari Santo Laurentius, seorang martir. Paroki Ibu Teresa Cikarang mereka sudah punya relikwinya, yang lidah dari Ibu Teresa, tetapi belum punya gerejanya. Ya, kami sudah punya gerejanya, tapi relikwinya nanti baru dipasang. Ya. Apakah setiap paroki seharusnya harus punya relikwi? Sebaiknya seturut santo atau santa pelindung. Dianya patronnya, pelindungnya adalah Maria diangkat ke surga. Tapi relikwi di sana yang ada adalah relikwinya Santo Ignatius. Kenapa? Ya itu karena Roma-Romanya di sana Roma-Roma SY. Jadi SY-nya dianggap Ignatius dianggap sama dengan Bunda Maria mungkin ya. Tapi selalu ada relikwi, biasanya begitu. Santo Servasius misalnya di kampung sawah itu relikwi dari Santo Servasius yang ada di Belanda, dibawa oleh Romo Kuris. Nah itu contohnya. Jadi penghormatan kepada tempat kurban Yesus. Karena itu dikecup oleh pemimpin Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, Kristus juga hadir dalam sabda. Sabda menjadi hidup, penuh daya berkat kekuatan Roh Kudus. Nah ini jelas ya. Ketika belum dibacakan maka hanya menjadi buku suci saja. Tetapi ketika lektor sudah membacakan, sabda itu menjadi hidup dan didengarkan. Nah, lektor ini punya peran penting. Dia mewartakan sabda Allah dari mimbar sabda. Tugas terhormat maka harus dipersiapkan. Jangan jadi lektor karena nggak ada yang tugas. Jangan jadi lektor karena persiapan 1 menit sebelum misa. Nah itu nggak disiapkan.
Gereja umat beriman mendapat santapan rohani lewat meja sabda. Sesudah itu digenapi dengan santapan jasmani dari meja ekaristi, menyantap tubuh dan darahnya. Kedua bagian utama ini membangun suatu tindakan ibadat yang tunggal. Liturgi sabda selalu mendahului liturgi ekaristi. Bacaan diambil dari kitab suci resmi yang berlaku di gereja. Untuk hari Minggu, hari raya, pesta dibacakan 3 bacaan, ya. Karena ada 4 tingkatan di dalam hari-hari liturgi kita. Pertama yang disebut dengan hari raya, kedua disebut dengan pesta santo atau santa, yang ketiga disebut dengan peringatan. Peringatan ini bercabang 2. Ada yang sifatnya obligasi atau harus, peringatan wajib. Ada yang memoriale atau yang bersifat fakultatif. Dan yang keempat adalah hari biasa. Bagaimana kita tahu itu, Romo? Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu, apakah tahu ada yang namanya kalender liturgi? Ya, setiap pelayan liturgi hendaknya mempunyai kalender liturgi. Murah kok, cuma 15.000. Kalau bingung sekarang ini hari raya atau pesta atau hari peringatan atau hari biasa, lihat aja di sini. Ya. Kalau misalnya ada hari raya selalu ditulis dengan HR. Ya. Peringatan, kalau pesta berarti P. Peringatan fakultatif berarti PFAK, fakultatif. Kalau hari biasa ya nggak diapa-apain, biasa. Sehingga di situ juga bisa ketahuan warna liturginya, dalam kurung, atau P artinya putih, atau M artinya merah, atau U ungu, atau apa? H hijau, itu berarti masa biasa. Jadi perlu juga untuk mengerti ini. Sekarang ini ada beberapa buku Pujiara Batin, buku ruang yang juga menyertakan tanda-tanda liturgi ini, atau warnanya hijau, bacaannya dan sebagainya. Ya. Itu sangat membantu kita. Ya. Tahun A diwartakan Injil Matius, B Markus, C Lukas. Injil Yohanes agak istimewa karena dibaca pada hari Minggu Advent dan selama Paskah pada hari-hari Minggu tertentu dalam tahun B. Misa harian dibagi dalam 2 lingkaran, yaitu tahun pertama dan tahun kedua. Sekarang ini tahun apa? Pertama atau kedua? Oh ya, pertama yang kedua dong. Siapa yang setuju pertama? Siapa yang setuju kedua? Siapa yang nggak pernah ikut misa harian? Biasa yang nggak tunjuk jari, nggak ngerti ya. Jadi tahun pertama atau kedua, ibu-ibu, bapak-bapak? Tahun kedua. Kenapa tahun kedua? Ini kan sudah ada di sini tahun genap ya, 2016 adalah tahun genap, maka dia tahun ya, kalau tahun genap. Duduk dianggap menunjang tindakan mendengarkan. Tata cara membaca, petugas bacaan. Bacaan pertama dan kedua tentu saja lektor. Bacaan Injil adalah diakon. Jika imam selebrat tidak didampingi diakon, imam yang mengambil alih tugas diakon. Apakah ada persamaan perlakuan antara bacaan pertama, kedua, dan Injil? Ada. Pelakunya siapa? Yang satu pelayan tertabis, kan? Diakonnya diakon tertabis atau imam tertabis atau uskup. Kalau bacaan pertama dan kedua tidak tertabis, tapi diinstalasi, dilantik, diresmikan, tetapi dia bukan pelayan tertabis. Cara memperlakukan bukunya, kayak leksionarium, ya biasa aja. Kayak konsiliarium, diangkat, dikecup, ditupai, ditahtakan. Beda dong perlakuannya. Karena apa? Karena itu Allah sendiri yang bicara melalui Yesus. Kalau yang di sana melalui para nabi. Ya. Mazmur tanggapan dibawakan setelah bacaan pertama. Merupakan tanggapan atas jawaban jemaat atas sabda Allah yang diwartakan.
Setelah mendengarkan, jemaat memberikan jawaban yang indah secara bersama-sama. Jawaban indah itu terwakili dalam pengalaman umat Israel yang tertuang dalam kitab Mazmur. Kalau dalam hari Minggu saya membiasakan umat Laurensius untuk menyanyikan. Menyanyi sopran gitu ya. Padahal harusnya itu dinyanyikan meditatif. Meditatif itu resitatif diulang tetapi dengan dinamika yang tidak tersebut ya, tapi seperti para rahib menyanyikan. Ya. Kan ada yang ngomong supaya kelihatan hebat nyanyi di panggung opera kan. Opera Bivre gitu kan. Wah. Kebetulan dari karismatik. Karismatik itu PDKK tuh hampir semua lagu itu ada kata haleluya. Maka ketika nyanyi masa prapaskah, haleluya jangan diucapkan. Ya. Karena memang Tuhan kita sedang sengsara, Tuhan kita sedang wafat. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus yang sedang sengsara. Artinya dengan puasa dan pangan. Haleluya sendiri dari bahasa Yahudi, Ellel, artinya aku memuji, aku bersyukur. Tidak tepat itu digunakan pada saat prapaskah. Yang lamanya berapa lama prapaskah? 40 hari. Berapa banyak hari Minggu prapaskah? 40 dibagi 7 berapa? 6. Ya, prapaskah ke-7 sudah Minggu Palem. Kita memasuki Holy Week. Ya. Oke. Bacaan Injil merupakan puncak dari liturgi sabda. Jadi liturgi sabda berpuncak pada Injil. Kenapa? Karena harus dilaksanakan dengan cara yang sangat hormat. Sebab bacaan Injil lebih mulia dari bacaan lain meskipun martabatnya sebagai sabda Allah sama. Suatu hari saya misa dengan bekas murid saya, frater, yang sekarang jadi pastor. Misanya sama saya, misa perkawinan. Nah, dia bacanya dari teks, misalnya teks misa. Saya bilang, kamu liturginya lulus gak sih waktu sama saya? Kenapa Romo? Kamu tadi baca-bacaan Injilnya dari mana? Dari teks. Apa ada yang salah Romo? Nah, saya suruh baca PUMR. Kamu baca PUMR bab tentang Injil. Wah, baru udah pastor loh ya. Lalu saya mengatakan, dosamu sudah diampuni. Selesai ketawa-ketawa lagi ya. Enak. Kitab Injil merupakan simbol Kristus, biasanya dihiasi sedemikian rupa sebagai tanda hormat. Maka tata geraknya berdiri tegak, siap mendengarkan, tangan dilipat di dada atau dianyam di dada. Dianyam itu bagaimana? Ya, atau dilipat ya. Pendapat pribadi, pendapat teolog, pendapat kelompok tidak, tetapi nasihat Injil. Karena itu ini menjadi sangat penting. Syahadat maksudnya apa? Jemaat mengamini dan menanggapi sabda Allah. Tata geraknya berdiri. Urutan wujud-wujudnya gereja, penguasa negara dan kesejahteraan, orang yang sedang menderita untuk umat setempat. Doa umat bersifat horizontal, bukan vertikal. Horizontal artinya mendoakan umat yang lain. Karena horizontal maka tidak ditujukan kepada Allah, tetapi ditujukan kepada sesama umat. Marilah kita berdoa untuk kita. Ditutup dengan marilah kita mohon. Kalau vertikal itu biasanya untuk doa-doa presidensial, doa pembuka, persiapan persembahan dan sesudah komuni. Diawali dengan kata ya Allah Bapa. Maka doa umat senantiasa diawali dengan marilah kita berdoa, bukan ya Bapa yang baik kami berdoa bagi ibu kami yang sedang sakit dekat. Tidak, ya. Tidak vertikal ke atas, tapi horizontal. Marilah kita berdoa untuk ibu kita yang sedang sakit. Marilah kita mohon. Nah, beda dong. Dalam perayaan khusus dapat pula diperhatikan kepentingan yang lain ya. Oke. Beberapa patokan ya, tadi doa umat bukan doa pribadi, ada kaitan isi doa umat dengan tema bacaan kitab suci.
Isi doa umat selaras dengan situasi kebutuhan gereja. Doa umat tidak bernada katekis, dogmatis atau ajaran moral. Disusun dengan gaya bahasa padat, tidak menyembuhkan kalau bisa mengikat. Intensi atau wujud ditujukan kepada Allah Bapa, namun bukan dalam bentuk doa yang menyapa langsung, ya, tidak vertikal. Ini dinamika menuju puncak perayaan Ekaristi. Kita lihat ritus pembuka, dinamikanya mulai naik. Liturgi Sabda dengan 8 ritusnya, liturgi Ekaristi, ya, ini berpusat kepada di sini yang namanya doa syukur agung. Lalu setelah komuni mulai anti klimaks sampai ke ritus penutup. Di sini mau menggambarkan tadi Yesus mengambil, mengucap syukur, memecah, membagi roti. Ketika Yesus mengambil dalam Ekaristi adalah persiapan persembahan. Ketika Yesus mengucap syukur dalam Ekaristi adalah doa syukur agung, dan di sini mencapai puncaknya. Ketika memecah, membagi-bagi roti dalam Ekaristi adalah ritus komuni dan anti klimaks di sini. Ya. Liturgi Ekaristi bagian terpenting. 3 bagian utamanya berdasarkan ritus Yesus, yaitu tadi mengambil, mengucap syukur, memecah. Maka liturgi Ekaristi berpusat pada altar, ya. Liturgi Sabda berpusat pada mimbar. Ini susunannya. Persiapan persembahan diawali dengan kolekte, perarakan, doa pribadi imam, doa persiapan persembahan, ya. Dan dalam doa persiapan persembahan, imam mencuci tangan. Itu di tempat kami itu ada protes dulu, prodiakon. Romo, kenapa hanya Romo yang mencuci tangan? Kenapa kita prodiakon tidak boleh mencuci tangan? Wah, kayak lebay begitu, ya. Kita bilang biasa aja, udah. Itu presider cuma buat pastor. Karena itu bukan cuci tangan yang sesungguhnya. Itu adalah sebuah doa pencucian. Karena ketika mencuci tangan cik-cik itu kan nggak pakai kayak orang wudu gitu kan, cuma jari-jarinya. Tapi yang penting doanya. Apa isi doanya? Tuhan, bersihkanlah aku dari segala dosaku dan cucilah aku dari segala kesalahan. Doa bahwa dia sebagai imam, apapun dosa beratnya, dia mau ambil jarak. Ini hanya Tuhan yang ada. Seperti ketika Pontius Pilatus cuci tangan atas tuntutan orang-orang Yahudi, salibkan dia. Resiko tanggung penumpang, ya. Resiko tanggung penumpang, ya. Saya nggak akan memutuskan you nanti anak cucu apa segala macam yang kena. Mau menyucikan dari perkara-perkara, saya tidak bertanggung jawab. Imam enggak, meskipun saya berdosa, ya Tuhan, saya ambil jarak. Ini hanya tubuh, cuci tangan. Terus kalau prodiakon gimana? Kita di tengah-tengah misa garuk-garuk kepala, gitu, ya. Terus ada yang gatel di sini, gatel di sini, gatel di sini, gatel di sini. Terus mau bagi komuni, gimana ini? Nah, berapa lama sih Ekaristi? Ekaristi hari Minggu itu tidak lebih dari 1/4 sampai 1,5 jam. Itu yang paling lama. Apa kita tidak bisa berkorban untuk melayani 1 jam dengan duduk yang sangat hormat? Tidak baru sana baru sini. Bapak Ibu perhatikan, di istana presiden itu senantiasa ada prajurit yang jaga di gerbang. Itu dikatakan didoakan dengan perlahan-lahan dan tidak keras. Seperti itu, ya. Jadi kalau mau protes, jangan protes sama romonya, jangan protes sama komisi liturgi, tapi protes sama yang bikin buku itu. Tadi di awal kan sudah diberitahu, yang bikin matikan loh, nah protes yang sama. Kok kita nggak boleh cuci tangan? Nggak ada di situ. Cuci tangannya pada awal misa. Belum memulai, dan pada saat bisa berkorban 1,5 jam, ya. Tidak ada gatal-gatal di hidung, tidak digaruk, jadi semuanya makan bersama. Doa syukur agung adalah doa pujian, dialog, refleksi kudus. Doa syukur, epiklesis, kisah institusi, aklamasi, anamnesis. Tahu nggak nih sis ini sini? Nggak ngerti? Refleksi tahu dong. Sungguh layanan sepantasnya yang biasa dinyanyikan itu adalah doa pujian. Nah, epiklesis tahu dong. Ketika dalam doa syukur agung imam mengatakan agar menjadi bagi
agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Keliling. Nah, ini doa apa ini? Doa mohon Roh Kudus turun untuk mengubah kosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena itu diberi bel dan go. Ini penting karena di situ menurut iman kita terjadi proses yang disebut transubstansiasi, perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, yang oleh saudara-saudara kita yang Protestan tidak diakui. Jadi kalau Anda tidak mengakui, siap Anda pindah gereja. Ada kisah institusi, artinya apa? Kisah institusi adalah kutipan dari kitab suci setelanjang-telanjangnya, sedekat-dekatnya, dan ditulis sebagai kata-kata Yesus ketika mengucapkan kata-kata konsekrasi. Lalu ritus komuni ada Bapa Kami, ada embolisme. Embolisme apa? Doa sisipan, di-insert. Boleh dipakai, boleh tidak. Kalau saya biasanya saya nyanyikan sebagai satu kesatuan kalau itu hari Minggu. Kalau hari biasa tidak saya nyanyikan. Kalau saya nyanyikan semua, selesai misa, umatnya tinggal satu. Pada cepat-cepat pulang bekerja kan. Mereka maunya misa latihan tarik nafas setengah jam ngomong. Oke, berarti tidak dinyanyikan. Dan tidak apa-apa, bisa di doa alkoholisme biasanya tidak dikatakan. Doxologi adalah doa pujian yang diangkat untuk Trinitas karena disebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bla itu disebut Allah Bapa, ada Allah Putra, dan Allah Kudus. Lalu umat menjawab, Great Amen, Amin yang agung. Amin. Amin. Itulah doxologi. Ya. Doa damai. Doa damai itu diucapkan oleh siapa? Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kuberikan kepadamu, damai kuberikan. Tuhan Yesus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja dan setiap kami supaya hidup bersatu dengan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Allah mengantara kami kini dan sepanjang segala. Siapa yang mendoakan ini? Imam. Umat gak usah ikut-ikutan ya. Tunggu 15 tahun. Pemecahan hosti anak domba Allah, pembagian tubuh, dosa komuni. Ada dua macam cara menyambut kebutuhan, dengan satu rupa maupun dengan dua rupa. Kalau dengan satu rupa bisa dengan dua macam. Satu menyambut dengan tangan, tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Kita menyambut mengatakan amin, ambil tubuh Tuhan santap dengan hormat. Itu kalau saya ngajar anak komuni pertama. Yang kedua juga bisa dengan lidah. Kalau dengan lidah makanya dua tangan dikatup di dada, mengucapkan amin, julurkan lidah sepanjang-panjangnya. Ya, lalu tubuh Tuhan mendarat dengan selamat di atas lidah. Karena kadang-kadang maunya menyambut dengan lidah, tapi mulut gak dibuka, lidah gak dikeluarin, itu maksudnya bingung. Tubuh dan tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, amin. Mestinya amin. Ya, seperti orang ledek gitu loh. Amin. Sehingga mendarat dengan selamat. Jika menyambut dengan dua rupa, maka cara pertama, ya, tidak pernah dibenarkan umat mengambil dan mencelupkan ke dalam anggur. Apalagi kalau anak SD ya, itu kayak masukin biskuit ke kopi. Nah,
mengambil ada. Imam mengambil tubuh Tuhan, imam mencelupkan ke dalam piala yang berisi darah Tuhan yang dipegang oleh para diakon. Imam mengatakan udah darah Kristus. Umat menjawab amin, lidah melet. Dan imam mendaratkan tubuh dan darah Kristus dengan selamat. Nah, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang terlepas, semuanya selamat. Ya. Tubuh Kristus seperti biasa dengan tangan, bisa juga dengan mulut. Ya, kalau di sana ada prodiakon, darah Kristus, ya, itu darah ampulnya penuh ya. Lalu kita minum. Satu gelas langsung aja. Kalau orang Indonesia biasanya kata diri ya. Ini kalau menyantap dengan hati, nah, mentang-mentang di Indonesia nggak pernah biasa. Dapat darah Kristus, darah Tuhan, sangat memungkinkan karena di negara-negara Eropa dan Amerika itu biasanya yang ikut misa tidak banyak, jadi sangat memungkinkan minum dari piala yang sama. Kalau di Indonesia ya mesti tanda tangan pastor, bawa uang 35.000, bawa botol kecap ya, antri di keuskupan ya, beli anggur bisa. Datangnya 8 botol per bulan, misalnya 8 kali, 1 kali 1 minggu. Pastornya boros ya, ini nggak ada pejabat ya, nggak ada misa. Nah, harus persiapan persembahan. Imam bersama jemaat persiapkan persembahan dari jemaat. Yang ditekankan di sini adalah persiapan, bukan persembahannya, ya, bukan jumlah kolektornya. Ya. Bahan yang dipersiapkan ini tadi, roti, hosti, dan anggur. Sarana penunjangnya adalah piala, sigori, ampul, korporal, purificatorium, pala, patena, dan misalin. Mistina tahu? Awas suka nggak tahu ya. Kalau nggak tahu nggak lulus jadi mistina. Karena kalau di tempat kami mistina senior itu suka membuli yang junior. Kalau nggak lulus nggak dilantik ya. Kalau nggak lulus nggak boleh ikut tugas hari-hari besar ya. Wah. Kalau missioner itu ada kebanggaan tugas di hari Paskah. Wah, tugas di hari Natal, apalagi dapat yang malam gitu ya. Karena hanya putra altar yang teladan yang dapat award dengan itu yang diizinkan. Kalau yang malas-malas awas ya. Kalau nggak ngerti belum baru lulusunya belum bakal bisa minggu Paskah. Wah, itu bisa udah langsung retol ya. Bahan-bahan lainnya adalah hasil bumi kalau diperlukan, uang, benda-benda lain yang dapat dimaknai sebagai simbol persembahan hari Tuhan. Nah, biasanya pada hari Minggu atau hari raya. Sedangkan pada hari biasa, misa harian tidak ada kolektor. Termasuk kalau misa harian umatnya banyak nggak ada kolektor. Nah, Bapak Ibu hari ini umat banyak ya, kita datang Ekaristi ya. Dan sayangnya tidak ada kolektor ya. Tapi Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan tubuh Tuhan ya. Peranakan persembahan urut-urutannya pembawa sigori, pembawa hasil bumi, pembawa hasil kolektor. Ini kalau di Jakarta udah nggak ada nih. Ada yang di sini profesi petani atau nggak ada kan? Ya, coretnya harusnya pembawa hasil kolektor. Dalam peranakan persembahan tidak ada lilin menyala. Bahan-bahan diterima oleh imam dan menyerahkannya kepada putra altar supaya diletakkan pada tempat yang semestinya atau meja kredem. Imam selebrant tidak perlu memberi berkat kepada para pembawa. Kalau dulu kan biasanya wah gitu ya, lalu gini, nggak perlu. Kalau saya ngakali supaya tetap ada sikap anggun, semoga Tuhan akan berkati persembahan sekalian Bapak Putra dan tapi nggak buat begini. Belum. Udah tahu tandanya, oh udah begitu terus balik. Ya itu tergantung dari paroki masing-masing. Bahan persembahan, Gereja Katolik memakai roti tak beragi. Ya.
Rotinya adalah hosti yang tidak ada campuran apapun, hanya air dan gandum. Ya. Anggur yang dibawa adalah anggur murni, tidak dicampur apapun. Ya. Kalau di kita import dari kebunnya Suster Ursulin di Australia sana. Suster itu kaya raya, punya kebun anggur luar biasa. Di altar ada ritus pencampuran anggur dengan sedikit air. Dulu ada kebiasaan di Palestina, anggur murni akan lebih nikmat bila dicampur dengan sedikit air. Kebiasaan mencampur dengan air diberi makna religius spiritual. Jadi kenapa imam mencampur anggur dengan air? Satu, ada artinya martabat manusiawi yaitu air dan ilahi yaitu anggur di dalam diri Yesus. Jadi dicampur. Dua, gambaran darah dan air yang bersama-sama tumpah dari tubuh Kristus. Yang ketiga, simbol persatuan gereja yang dilambangkan dengan air dan Kristus yang dilambangkan dengan anggur. Doa pribadi imam adalah doa imam untuk mengunjungkan persembahan roti dan anggur yang diangkat sendiri-sendiri. Ya, gak usah diangkat tinggi-tinggi. Jadi biasanya elevasinya itu cukup rendah saja ya. Terpujilah Allah yang mampu akan menjual. Ya, itu nanti kalau sudah doksologi agak tinggi lagi sini. Nanti kalau sudah menjelang komuni, nah itu yang itu frater harus hafal biasanya. Elevasi 1, elevasi 2, elevasi 3. Ada satu pengangkatan lagi yang setara tingkat 2, yaitu pada waktu menuju hasti terbagi di dalam simboli. Inilah anak kepala yang menghapus dosa dunia bla. Tata gerak ini mendukung simbolisasi perubahan makna persembahan itu dari roti atau anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ketika roti dan anggur diangkatnya masih rendah. Ketika sudah menjadi tubuh dan darah Kristus diangkatnya tinggi-tinggi. Inilah simbolisasinya. Dan akhirnya tertumpah bagi anak domba yang mati sebagai korban. Nah, ada bejana-bejana untuk kebutuhan ya. Seperti yang terlihat di sana di atap ya. Ada bejana Sibori, ada bejana Yala, ada bejana yang lebih besar lagi, bejana baptis ya. Itu semuanya disebut dengan bejana. Nah, ini yang perlu diketahui, bahan harus bernilai dalam pandangan masyarakat. Tidak disetujui bahan-bahan yang dibuat dari kaca, Yala atau Sibori dari kaca, tanah liat atau bahan lain yang sudah pecah yang mudah berkarat menjadi rusak. Kayu pun juga tidak, karena kalau kayu berarti itu untuk hadiah. Misalnya doa persiapan persembahan ya, dibagi menjadi 4, ajakan imam, tanggapan jemaat, doa imam, dan tanggapan jemaat. Isinya apa? Doa persiapan persembahan isinya adalah imam memohon kepada Allah agar persembahan yang dibawa jemaat dikuduskan, dipersatukan dengan kurban persembahan diri Kristus. Doa ini diakhiri dengan penutup pendek bersifat kristologis dengan antara Kristus Tuhankan. Ya. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau Bapak Uskup gak suka dengan mu dan ku, persembahan kita. Kalau itu rumus yang lama, ya, yang baru ku dan mu. Doa syukur agung dibagi dalam 2 bagian utama, yaitu doa pujian dan doa syukur. Diawali dengan ajakan ya, Dominus Vobiscum et cum spirituo. Ya, ada berbagai macam DSA. Kita punya berapa DSA? Sekali lagi 10, 4 yang original, 4 yang legal diakui oleh Vatikan. Apakah yang lainnya tidak legal? Yang lainnya tetap legal sejauh didoakan di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia di wilayah Indonesia. Doa syukur dalam Misale Romanum 70 ya itu tadi sudah disebut ya. Doa syukur agung adalah doa presidensial. Disebut doa presidensial karena didoakan oleh presider. Presider itu siapa? Presiden, pemimpin, ketua, pimpinan ibadah. Maka doa pembuka, doa persiapan persembahan, doa syukur agung, dan doa sesudah komuni hanya imam, ya, hanya imam yang mendoakan.
Artinya doa permohonan atas persembahan. Diartikan sebagai doa supaya Roh Kudus turun untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tadi sudah disebut. Doa epiklesis itu ada dua. Selain ini ada satu lagi, doa epiklesis komunio. Nah ini komunio, doa epiklesis komunio berbunyi, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon agar kami yang terima tubuh dan darah dia menjadi satu umat orang yang kudus. Dan mulai ada buah-buahnya. Ketika Gereja Katolik Anglikan kembali bersatu dengan Indonesia, dengan Gereja Katolik Roma, kemudian Ritus Timur, beberapa dari Ritus Timur kembali ke pengakuan Gereja Roma setelah tahun 1054 skisma. Ya. Ini adalah buah-buah. Tetapi memang mereka tetap menggunakan ritusnya sendiri, diizinkan. Tapi imamnya tetap selibat. Jadi imam-imam yang dari Anglikan bergabung ke Indonesia sudah menikah dan punya anak, ya kan sudah lanjut ya tetap boleh sebagai imam. Tapi kalau mereka sudah bergabung dan mau menjadi imam, harus terlibat mengikuti yang sekarang. Ya. Jadi nyesel ya, kenapa dulu Anglikan dulu berpindah. Ya. Oke. Doa epileksis, ya, ini doanya. Kisah institusi, ya, selalu dicirikaskan dengan kata-kata huruf kapital. Artinya ini kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sendiri, dikutip secara langsung dari kitab suci. Maka disebut dengan kisah institusi atau doa konsekrasi. Tata geraknya, pelayan berlutut, prodiakon ya, pada saat itu berlutut. Bel bisa diganti dengan gong ya, meskipun aslinya gong itu tidak ada di Vatikan. Gong itu inkulturasi dari Indonesia. Mengapa? Karena ini adalah dianggap sebagai seni budaya adiluhung istana atau keraton. Jadi kalau raja-raja Jawa menerima tamu, mereka menarikan lagu bedoyo diiringi dengan gamelan. Gong itu sebagai penentu kalau itu dimulai lagu baru. Gong itu selalu terakhir. Nah, ini dipakai untuk ekaristi. Ya. Yang mengkonsekrasi itu Allah Bapa melalui Roh Kudus. Imam selebran mengucapkan doa. Jemaat pun demikian. Jadi tubuh misi Kristus, yaitu Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai anggota, secara bersama memungkinkan tindakan Allah itu terjadi. Nah, tata gerak, nah ini tadi sudah kita singgung ya. Jemaat harus melihat atau memandangnya, tidak menyembahnya. Memandang, ini menurut PUMR, ya. PUMR berapa tadi? 150, ya. Bisa dicek di PUMR nomor 150. Aklamasi anamnesis PUMR nomor 79. Dalam bagian ini ya, gereja memenuhi amanat Kristus yang disampaikan oleh para rasul, lakukanlah ini untuk mengenangkan dahulu. Maka gereja mengenangkan Kristus, terutama sengsara yang menyelamatkan, kebangkitan yang mulia dan kenaikannya ke surga. Ini 3 dimensi dari anamnesis. Demikian juga PUMR 151. Imam berkata, ada berapa variasi anamnesis kita? Masih ingat? Dan tahu bagaimana dijawab? Tadi yang pertama sudah dijawab. Yang kedua, agunglah misteri iman kita. Oke, lulus. Yang ketiga, saya lihat dulu deh, saya sama. Soalnya ada 6 Bapak Ibu, jadi mesti diapalin itu pastornya. Ya. Yang kedua itu bunyinya seperti ini. Ini saya mau ngetes aja nih Bapak Ibu. Marilah mewartakan harapan iman kita. Lulus.
mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami. Yakin dong, kok masih di doang kita. Ustaz nggak nyanyi tuh. Kalau ragu-ragu daripada salah nih nggak nyanyi ya. Ya oke lah, lulus nilai C minus lah. Kalian ini pasti bisa. Rumus keempat. Setiap kali kita makan roti ini amin ini menyatakan iman kita. Lulus. Kalau yakin aja ikhlas. Ini yang kelima lagunya gimana ya? Saya juga lupa. Yang kelima, ini pasti jarang dinyanyikan dan pasti situ nggak bisa nyanyi. Yakin ya? Hah? Yang kelima, ini kok nggak ada nadanya ya? Calon tetap apa tetap calon? Yang terakhir yang belum nih. Jangan dulu. Nah, saya nggak pede, soalnya saya takut salah. Oke. Ini yang keenam nih ya, jawabannya ya. Kalau salah berarti ya sama saya sama begonya ya. La do re re, sungguh agunglah misteri iman kita. Dijawab? Dengan salinan kebangkitanmu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umatmu. Hebat loh, keren. Oke, kita lanjut agak cepat doa permohonan ya. Kita mendoakan tadi itu oratio universalis ya, mendoakan seluruh orang yang tidak beriman Katolik itu didoakan. Jadi bisa dibayangkan ya, nggak perlu hari arwah sebenarnya kita sudah mendoakan arwah. Doa permohonan Amin Maria sudah, Amin Maria ya. Ritus komuni, bagian dari liturgi Ekaristia adalah ritus komuni. Ini tadi sudah ya. Ajakan doa Bapa kami. Tidak ada doanya, tidak ada ritusnya, maka cukup ya tadi tindakan liturgisnya salaman dengan kiri dan kanan saja ya. Gak usah jauh-jauh ya. Saya pernah misa di SD Lorencia, anak kelas 1 sampai kelas 6 SD. Salam damai, marilah kita saling memberikan salam. Wah, anak-anak, weh, salam weh, jangan sana, makanya di sana. Akhirnya lari sana, lari sini, hancur habis. Mau anak doa kan perlu waktu 15 menit. Doa sesudah komuni ya. Doa Bapa kami. Bapa kami itu bagaimana sikapnya? Iya, ya kalau mau begini tunggu berapa tahun? Iya. Kalau laki-laki, kalau cewek? Nah, operasi kelamin dulu ya. Nih ya, doa Tuhan, oke. Embolisme, doksologi. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Ini boleh dinyanyikan, boleh didoakan, boleh tidak. Oke, doa damai, salam damai, pemecahan roti. Ya, oke, sudah. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Menurut PWMR 157, doanya adalah bentar, ini persiapan. Ini persiapan. Doanya adalah ada kok di sini. Udah saya tulis di mana ya?
kebanyakan nih. Tugas utama, umat tidak diperdengarkan lagi ini tadi sudah, ini sudah. Nah, ini berdoa bersama dari doa-doa Mazmur atau nada sejenis, bisa dari TPE, bisa dari puji syukur. Ya, cara-cara bersyukur setelah komuni dalam doa pribadi. Doa pribadi isinya apa? Bersyukur Tuhan Engkau telah tinggal di dalam hatiku. Bisa bersama-sama, bisa bernyanyi. Juga doa yang dipimpin oleh imam dalam doa sudah komuni. Doa yang patut dilakukan sudah menyambut komuni adalah ucapan syukur. Bersyukur atas segala rahmat, khususnya atas persatuan dalam Kristus dan Beda. Jadi kalau Anda berdoa pribadi, intinya mesti ke sini. Liturgi Ekaristi bukan dalam ritus penutup. Misa tidak ditutup dengan doa penutup, meskipun ada ritus penutup. Nah, ini ritus penutup, ya susunannya jelas, pengumuman. Apa yang harus diumumkan di sana? Menurut kitab hukum kanonik yang harus diumumkan adalah pengumuman perkawinan. Mengapa? Karena pengumuman perkawinan syarat hukum kanonik mensyaratkan 3 kali diumumkan, maka harus diumumkan 3 kali. Yang lain-lain silahkan dilihat di papan pengumuman paroki. Nah, Istina hari ini berkumpul di ruang Valentinus. Ibu Eka hari ini jam 9 ada itu, gak usah. Semuanya suruh lihat WhatsApp paroki saja. Ya. Salam dan berkat, pemutusan, penghormatan altar dan peralatan keluar. Nah ini tadi ini sudah jelas ya. Yang segelintir tidak perlu disampaikan, namun misalnya rapat dewan paroki, rapat seksi, ya ini tadi sudah ya. Amanat pemutusan sudah, berkat Maria, berkat doa untuk jemaat. Ya. Penutup kalau itu dilakukan oleh uskup ada ritus yang sedikit berbeda, yaitu kata-kata ini. Uskup, Tuhan bersamamu, dijawab dan bersama rohmu. Uskup, dimuliakanlah nama Tuhan, umat ini dan sepanjang masa. Uskup, pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini berkatnya ini boros sekali, ada 3 kali nih. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, kalau imam kan paket hemat, 1 kali selesai. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau uskup 3 kali. Nah, oke. Pemutusan, hormat altar, peralakan keluar dan sebagainya. Ini arah dasar kita. Oke, baik, mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan? Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, seperti tadi saya akan membuka termin pertanyaan.